Salam hormat kepada Ibu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pani Ramatundang dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait Project Stakeholder Management. Apa sih yang dimaksud dari Project Stakeholder Management? Project Stakeholder Management adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam ataupun terpengaruh oleh proyek diperlakukan secara profesional. Hal ini akan mencakup mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, merencanakan cara terbaik berkomunikasi dengan mereka, mengelola keterlibatan mereka, dan memantau hubungan sepanjang proyek berlangsung. Adapun tujuannya yaitu untuk memastikan semua pemangku kepentingan merasa dilibatkan dan juga didengarkan, sehingga hal ini akan mendukung keberhasilan dari suatu proyek. Selanjutnya adalah Project Often Cause Change. Dampak proyek terhadap pemangku kepentingan, yang dimana proyek ini seringkali membawa perubahan yang signifikan, yang bisa berdampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, dapat membuka peluang kerja baru, meningkatkan efisiensi, dan ataupun memberikan keuntungan finansial bagi organisasi. Dan untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu akan kehilangan pekerjaan, ketakutan akan perubahan, ataupun konflik kepentingan. Yang dimana manajer proyek harus memiliki keterampilan berkomunikasi dan juga berempati untuk mengelola situasi ini, terutama ketika ada pemangku kepentingan yang mungkin merasa dirugikan. Adapun tipsnya yaitu yang pertama, identifikasi perubahan yang mungkin terjadi sejak awal. Yang kedua, jelaskan manfaat proyek bagi berbagai pihak. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan secara aktif untuk meminimalkan resistensi. Selanjutnya yaitu Project Stakeholder Management. Adapun proses dari Project Stakeholder Management ini, yang pertama yaitu identifying stakeholder, yang berguna untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah planning stakeholder management. Hal ini akan menyusun strategi untuk melibatkan mereka yang dimana termasuk dalam komunikasi dan juga pengelolaan harapan. Yang ketiga adalah managing stakeholder achievement. Di sini akan mengelola hubungan dan juga menyelesaikan konflik yang muncul untuk memastikan keterlibatan yang maksimal. Dan yang keempat yaitu controlling stakeholder achievement, yaitu untuk memantau keterlibatan untuk memastikan semua pihak akan mendukung tujuan dari proyek ini. Yang dimana manajer proyek harus fleksibel dalam mengelola setiap tahap karena dinamika proyek bisa berubah. Selanjutnya yaitu identifying stakeholder. Adapun jenis pemangku kepentingan terbagi atas dua, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk internal, terdiri dari sponsor proyek adalah pihak yang mendanai proyek sendiri. Selanjutnya tim proyek, yaitu anggota yang bekerja langsung dalam proyek. Dan yang terakhir adalah manajemen puncak untuk mendukung alokasi dari sumber dayanya. Yang kedua, jenis pemangku kepentingan eksternal, yang terdiri dari yang pertama pelanggan, yaitu untuk menggunakan hasil dari proyek kita. Yang kedua pemasok, yaitu untuk menyediakan bahan ataupun layanan. Untuk yang ketiga yaitu pemerintahan ataupun masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kebijakan ataupun dampak dari proyek ini. Adapun catatan penting yang dapat diambil yang yaitu fokus pada pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proyek. Selanjutnya adalah additional stakeholder. Pemangku kepentingan tambahan terdiri dari keluarga manajer proyek, yaitu untuk memberikan dukungan emosional, serikat pekerja untuk dalam terlibat dalam negosiasi terkait tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu pelanggan potensial yang menjadi sasaran hasil proyek di masa depan. Yang dimana manajer proyek harus mempertimbangkan dampak bahkan pada pihak yang tidak terlibat secara langsung, terutama jika proyek memiliki implikasi yang luas. Selanjutnya adalah data stakeholder ataupun stakeholder register. Apa sih yang dimaksud dengan stakeholder register? Stakeholder register adalah dokumen yang berisikan data tentang semua pemangku kepentingan. Hal ini mencakup beberapa proses, yaitu yang pertama identifikasi, yang berisikan nama, posisi, peran dalam proyek, dan juga informasi kontak. Yang kedua penilaian, yang berisikan harapan mereka terhadap proyek, potensi pengaruh, dan juga fase proyek yang mereka anggap penting. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi,
yang berisikan apakah mereka internal ataupun eksternal dan apakah mereka mendukung ataupun menentang proyek tersebut. Dokumen ini akan membantu manajer proyek untuk memahami siapa yang perlu mendapatkan perhatian khusus eh, dan kapan hal itu diperlukan. Selanjutnya adalah classifying stakeholder. Mengapa mengklasifikasikan pemangku kepentingan itu penting? Dengan mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan kekuasaan dan juga kepentingan, kita dapat melihatnya yaitu untuk berdasarkan kekuasaan, seberapa besar pengaruh mereka dalam membuat keputusan, dan untuk berdasarkan kepentingan yaitu seberapa tingkat perhatian mereka terhadap hasil proyek tersebut. Manajer proyek di sini akan menentukan prioritas dalam melibatkan pemangku kepentingan dan juga memastikan strategi yang digunakan sesuai dengan karakteristik mereka. Selanjutnya yaitu stakeholder engagement level. Ini ada beberapa level, mungkin ini ada 5 tingkat keterlibatan. Yang pertama, unaware, yaitu tidak tahu proyek ini ada. Yang kedua, resistant, yang dimana ini menolak perubahan yang diakibatkan proyek. Yang ketiga, neutral, yaitu tidak mendukung ataupun menentang proyek. Yang keempat, supportive, yaitu mendukung tujuan proyek. Dan yang kelima adalah leading, yaitu aktif terlibat dan memberikan kontribusi yang signifikan. Strategi komunikasi ini harus disesuaikan dengan tingkat keterlibatan setiap pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu planning stakeholder management. Perencanaan yang harus dilakukan yaitu ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan tingkat keterlibatan yang diinginkan. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi hubungan antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, kita adapun persyaratan komunikasi. Yang keempat, kita harus merencanakan strategi untuk memitigasi resistensi. Dan yang kelima, menyiapkan metode komunikasi yang sesuai. Perencanaan ini mungkin menjadi panduan dalam menjaga keterlibatan yang optimal dalam proyek yang akan kita pegang. Selanjutnya yaitu sensitive information. Karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi sensitif, itu tidak boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi yang biasanya tersedia untuk ditinjau oleh semua pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, hanya manajer proyek dan juga beberapa anggota yang lainnya yang harus menyiapkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Bagian dari rencana pengelolaan pemangku kepentingan tidak tertulis dan jika ada, distribusi sangat dibatasi. Selanjutnya adalah managing stakeholder engagement. Fokus utama dalam pengelolaan ini yaitu yang pertama menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan, kedua memprioritaskan harapan pelanggan dan juga sponsor, yang ketiga menggunakan alat bantu seperti matriks manajemen ekspektasi untuk menjelaskan prioritas ruang lingkup, waktu dan juga biaya proyeknya. Selanjutnya isu logs ataupun log masalah. Fungsi dari log masalah ini yaitu untuk mendokumentasikan masalah yang muncul, memantau proses penyelesaiannya, dan juga mencegah konflik yang lebih besar dengan menyelesaikan masalah sejak dini. Berikut adalah sampel isu log. Selanjutnya yaitu best practice. Beberapa praktik terbaik untuk menangani situasi tersebut. Yang pertama yaitu antisipasi dengan jelas mungkin dari awal, kemudian jelaskan akibatnya, memiliki rencana darurat, menghindari kejutan, dan juga mengambil sikap. Mungkin dari hal itu ada 3 yang terbaik. Yang pertama, antisipasi, yaitu kita harus mengidentifikasi potensi masalah sejak awal. Yang kedua, komunikasi transparan ini. Kita harus menghindari memberikan kejutan kepada pemangku kepentingan dan adanya rencana darurat, yang dimana kita harus selalu siapkan solusi alternatif untuk proyek kita. Selanjutnya adalah controlling stakeholder engagement. Cara mengontrol keterlibatan yaitu kita harus mengundang pemangku kepentingan sejak awal proyek,
mendorong dialog terbuka selama pertemuan, dan kita harus menjadwalkan kegiatan yang melibatkan mereka seperti melakukan tinjauan dan juga survei. Selanjutnya adalah stakeholder SK Project Team Members. Di sini untuk contoh praktisnya yaitu ketika Northwest Airlines ataupun sekarang Delta mengembangkan sistem reservasi, mereka mereka melibatkan agen reservasi sebagai anggota tim proyek untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Selanjutnya itu, dan yang terakhir adalah using software to assist in project stakeholder management. Adapun peran teknologi pada project stakeholder management ini, yaitu kita harus menggunakan perangkat lunak komunikasi untuk mendorong keterlibatan proyek kita, dan juga adanya media sosial seperti LinkedIn dapat digunakan untuk membangun koneksi dan juga berbagi informasi. Yang dimana beberapa perangkat lunak manajemen proyek menyertakan fungsional seperti Facebook untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, seperti memberikan pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Untuk hal ini adalah akhir dari penjelasan saya. Atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.